Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi'tisama bihablillahi matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridai la wali syafaati Rasulillah wa likulli niyatina salihah al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi. Ngaji bersama majelis yang sangat mulia. Majelis di mana Allah akan mudahkan langkah bagi siapa saja yang mau melewatinya. Dimudahkan langkah menuju kemana? Menuju ke surganya Allah. Dengan ngaji, kenapa dimudahkan langkah menuju surganya Allah? Dengan ngaji, maka jiwa-jiwa kita dibersihkan, tazkiyatun nafs. Dengan ngaji, kita jadi mengenal dan mengerti map yang paling akurat menuju surga. Sehingga langkah kita menjadi lebih mudah, lebih dekat, dan kita lebih bersemangat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kita Bapak Ibu. Ngaji Nashaikhul Ibad. Sudah sampai di bab ketiga, makalah ke-33. Bagian kedua. Oke. Tentang makna jihad menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tentang makna zuhud, mohon maaf, tentang makna zuhud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu wat tsalatsun. Inilah maqalah ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, az-zuhdu salasatu akhrufin. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Za, ha, dan dal. Ya kan? Zuhud kan za, ha, da kan? Zuhud huruf za, ha, dan dal. Ibnu Abbas sedang mengajarkan kepada kita tentang makna zuhud dengan cara memaknai huruf-huruf yang membentuk kalimat tersebut. Yang kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut ini teknik jembatan si buta. Ya. Zaman kita kecil dulu, kita menghafalkan terminologi tokoh-tokoh ilmu pengetahuan tertentu dengan membuat singkatan seperti ini. Ya.
Nah, Ibnu Abbas juga mengajarkan kepada kita untuk memahami makna zuhud dari huruf-huruf yang membentuknya, yaitu za, ha, dan dal. Yang pertama, huruf za sudah kita pelajari di pertemuan kita terakhir yang lalu. Faza'u zadu lil ma'ad. Adapun huruf za, maknanya adalah zadun lil ma'ad, bekal untuk akhirat. Bagaimana yang kedua, yaitu huruf ha. Mari kita pelajari bersama-sama. Wal ha'u, adapun huruf ha dalam kata zuhud itu bermakna hudan lid-din, bermakna petunjuk agama. Maksudnya adalah suluku tariqin. Maksudnya adalah menelusuri jalan. Yusilu ila tariqatil Muhammadiyah, yang bisa mengantarkan kita, yang menyampaikan kita ila tariqatil Muhammadiyah, kepada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna zuhud yang kedua. Kalau kita ingin memiliki pola pikir dan sikap seorang zahid atau seorang yang zuhud, maka ikuti pengertian yang kedua dari zuhud ini, yaitu apa? Suluku torikin. Suluku torikin yusilu ila tariqatil Muhammadiyah. Hudan liddin, petunjuk agama. Maksudnya adalah kita harus melewati, menelusuri, mengikuti satu jalan yang bisa mengantarkan kita kepada jalan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mendapatkan petunjuk agama. Sebelum ke sana, mari kita refresh sejenak makna petunjuk atau yang sering kita pelajari, kita dengar dengan istilah terminologi hidayah. Beberapa kali sering saya menyebut bahwa mari kita bersyukur atas nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling mahal. Ya. Kenapa saya sebut nikmat yang paling mahal? Coba kita berhitung. Ya. Yang sering kita lihat sebagai nikmat adalah anugerah Allah yang terasa atau kita rasakan di dunia ini. Manfaatnya, dampaknya langsung. Paling umum itu biasanya dapat rezeki dari Allah. Kita syukuri. Dapat uang, pendeknya begitu kan. Atau rezeki kesehatan. Ya, coba kita berhitung betapa mahal rezeki yang namanya sehat. Ya. Ada orang yang sampai habis atau berobat puluhan juta atau bahkan ratusan juta hanya karena satu organ tertentu dalam tubuhnya tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, jantungnya misalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya sehat semuanya. Hanya satu organ saja bermasalah, biayanya bisa puluhan atau bahkan ratusan juta. Dan tentu itu mengganggu aktivitas dia yang semua tidak nyaman. Jangankan jantung, ya. Cuma bisulen kecil saja di kaki kita. Ya, waduh, nggak usah bisul deh. Jerawat saja di ujung hidung. Ya, cuma setitik masalah.
Itu masalahnya kemana-mana. Ya. Cuma kadang-kadang itu kita nggak bisa mensyukuri sesuatu yang seperti itu kalau nggak datang pada diri kita. Ya, orang mensyukuri sehat itu ketika sakit. Nah, makanya banyak-banyaklah kita belajar dari lingkungan sekitar kita. Melihat orang yang sakit, atau bahkan melihat orang meninggal dunia. Dari situ kita ambil pelajaran. Betapa nikmatnya, betapa mahalnya nikmat sehat. Okay? Nah, itu saya kira semua orang setuju. Nggak bisa memungkiri. Karena sangat tangible, sangat bisa diukur. Tapi kenapa tadi statementnya ada nikmat yang lebih mahal atau paling mahal dari nikmat hidayah? Ya, karena Allah memberikan karunia nikmat sehat itu kepada semua orang, bahkan semua makhluk. Ya, yang sehat bukan hanya yang soleh-soleh saja, yang bahkan yang kafir pun sehat. Bahkan ayam, anjing, ya, pohon pohon kelapa itu juga dikasih nikmat sehat. Artinya sifat dari nikmat ini itu umum, general. Nah, sesuatu yang sifatnya umum pasti kalah eksklusif, kalah mahal dengan yang sifatnya khusus. Ya kan? Semua orang duduk di atas kursi plastik. Kecuali ini umum. Ya. Semua orang duduk di kursi. Kecuali yang VIP. Baris pertama duduknya di sofa. Nah, kan eksklusif kan? Jadi lebih sedikit nikmatnya kepada lebih sedikit orang, lebih mahal. Nah, kalau nikmat sehat itu semahal apapun nikmat sehat itu sifatnya general. Banyak orang menerima, banyak orang mendapatkan. Bahkan bukan hanya orang, ya, makhluk hidup, binatang, tumbuhan pun diberi kesehatan oleh Allah. Ada nikmat yang lebih eksklusif. Ya, tentu karena eksklusif lebih mahal. Namanya nikmat hidayah. Ya, petunjuk dari Allah. Ya, petunjuk kepada apa? Kepada jalan kebenaran. Coba yang bangun pagi diberi sehat, di dunia hari ini ada berapa? Di kampung kita ini ada berapa? Di perumahan kompleks kita ada berapa? Banyak kan? Termasuk ayam-ayam juga pada bangun dan sehat. Gitu ya. Tapi berapa yang berangkat, bangun pagi langsung berangkat ke masjid untuk sholat? Atau melakukan sholat di rumahnya masing-masing? Berapa banyak yang kemudian baca Al-Quran, tadarus? Berapa banyak yang kemudian ngaji? Nah, berapa banyak kemudian yang sedekah? Ya kan? Semakin eksklusif, semakin sedikit. Artinya nikmat itu menjadi semakin mahal. Nah, itulah nikmat hidayah atau petunjuk. Apa itu nikmat petunjuk atau nikmat hidayah? Allah menganugerahkan kepada manusia-manusia yang beruntung, mudah-mudahan termasuk kita semuanya, ya, jalan menuju kebaikan yang distempel atau jalan menuju kebaikan agama, ya, bukan hanya sekedar kebaikan, tapi kebaikan yang bersifat diniyah, yang bersifat keagamaan. Pada umumnya, bahkan semua pasti yang diajarkan oleh agama sebagaimana berkali-kali kita ngaji, pasti baik untuk umum. Ya kan? Pasti sesuatu yang baik untuk yang diajarkan oleh agama, sesuatu yang halal, ya, apalagi sampai diperintahkan, pasti baik. Nggak mungkin itu buruk. Coba cari ajaran agama yang merusak kehidupan manusia, nggak ada. Ya. Artinya kebaikan yang bersifat diniyah tadi pasti juga baik untuk manusia di dunia. Plus bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, hidayah itu menjadi mahal karena eksklusif Allah memberikan kepada orang-orang tertentu. Insya Allah kita semuanya termasuk yang mendapatkan nikmat hidayah ini untuk sukses dunia dan sukses akhirat. Dalam bentuk apa petunjuk Allah? Petunjuk Allah datang dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu yang sifatnya aktif dari luar. Datang mengetuk
pintu hati kita. Tok, 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 tok. Halo, Bu Istiana. Halo, Bu Lira. Halo, Pak Mukorobin. Datang ini Al-Quran kepada dan hadis. Ya. Datanya kepada siapa? Linnas. Kepada seluruh manusia kan? Al-Quran kan tidak, ini eksklusif ini. Untuk jamaah pengajian dari gerobokan saja kan tidak. Semua mendapatkan kehadiran Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah Nabi. Nikmat hidayah level kedua adalah yang datang ini seperti orang bertamu, tok, tok, tok datang ke rumah kita, yang datang kepada seluruh manusia, ya sebenarnya Al-Quran dan Al-Hadis itu datang kepada seluruh manusia, tapi bisa masuk ke sanubari kita, menginspirasi kita, menggerakkan sikap mindset dan sikap tata laku kita, itu karena kita membuka pintu untuk kehadiran Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi meskipun ada Al-Quran datang, ada Al-Hadis datang, kalau pintunya nggak dibuka, sama seperti tamu ngetok-ngetok pintu, nyalain bel berkali-kali, tapi tuan rumahnya begegek nggak mau bukain pintu atau nggak dengar. Ya, atau pura-pura nggak dengar, karena tahu ini yang datang mau nagih utang. Nggak dibukain pintu, maka nggak bisa masuk. Ketika nggak bisa masuk, maka dia tidak bisa menjadi inspirasi kebaikan, tidak bisa menggerakkan hidupnya, tidak bisa menerangi perjalanan hidupnya. Nah, itu sama persis dengan orang mendengar Al-Quran diajarkan, orang mendengar Al-Quran dibacakan, bahkan diajarkan, berseliweran di depannya dia. Tapi karena pintunya tidak dibuka, maka nggak bisa masuk. Nah, nikmat hidayah menjadi sempurna, benar-benar nikmat hidayah, ketika datang Al-Quran, Allah mendatangkan Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian Allah juga membukakan pintu hati kita. Nah, yang disebut dengan nikmat yang sangat mahal. Karena Allah berkenan memberikan anugerah kepada kita, pintu hati kita dibuka. Sehingga Al-Quran dan Al-Hadis itu masuk ke dalam relung-relung sanubari kita. Sehingga kemudian menggerakkan, oh kata Al-Quran, kita harus sholat 5 waktu. Digerakkanlah orang tersebut, kita semuanya yang dibukakan hatinya untuk sholat 5 waktu. Kata Al-Quran, kita harus sedekah. Lalu bergeraklah dia sedekah. Kata Al-Quran, kita nggak boleh berkata-kata keras, tidak sopan. Apalagi kepada orang tua. Lalu dijagalah sikapnya. Kata Al-Quran, kita nggak boleh bohong. Kata Al-Quran, kita nggak boleh ribah. Maka meskipun lambe turah, ya, bibir ini rasanya udah gatel, kepengen ngerasani tonggo, kepengen ngomongin tetangga kita. Tapi karena ingat, wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, nggak boleh. Al-Quran mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, nggak boleh kita ghibah. Lalu ditahan, ya sekuat tenaga, karena takut melanggar perintah Allah dalam Al-Quran. Terus begitu. Hidupnya terus dibimbing. Hidupnya terus diarahkan. Oleh apa? Oleh petunjuk Allah berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, orang-orang zuhud, atau orang-orang yang bisa bersikap zuhud, sudah dijelaskan apa itu makna zuhud, tidak perlu diulangi lagi. Dia bisa mendapatkan atau memiliki sikap mental zuhud kalau mereka itu mendapatkan nikmat hidayah yang harus dijemput. Nah, ini sampai ini di tahapan berikutnya. Ya. Jadi anugerah Allah kita sudah tahu tadi. Al-Quran dan Al-Hadis diturunkan oleh Allah. Kalau tidak ada Al-Quran dan Al-Hadis, waduh dunia ini gelap nggak karu-karuan. Ya. Kacau nggak karu-karuan. Lalu disempurnakan dengan Allah bukakan hati kita sehingga kita bisa menerima Al-Quran dan Al-Hadis. Pertanyaannya, apakah kita cukup menunggu Allah membukakan pintu hati kita? Jawabnya tidak.
Jawabnya kita harus berikhtiar dan berdoa. Menjemput datangnya hidayah. Ya. Berikhtiar itu dengan cara apa? Suluku torikin. Itu yang tadi dijelaskan. Kita harus berikhtiar menjemput hidayah itu dengan cara melalui jalan. Yusilu ila tariqatil Muhammadiyah, yang bisa mengantarkan kita kepada jalannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan petunjuk itu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran diturun firman Allah yang diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga kita harus datang ke pusat, kalau istilahnya zaman sekarang, anak muda zaman sekarang. Pusat. Pusatnya Al-Quran di mana? Di Kanjeng Nabi. Ya. Al-Hadis itu apa? Al-Hadis adalah sunnah Nabi yang berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan Kanjeng Nabi. Lagi-lagi sumbernya Kanjeng Nabi. Karena memang Kanjeng Nabi adalah role model. Ya, contoh nyata dari hidayah atau petunjuk Allah. Maka kalau kita kepengen mendapatkan petunjuk Allah, merapatlah kepada role modelnya, kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah wafat berabad-abad yang lalu. Maka bagaimana caranya kita sampai ke sana? Ya mempelajari apa yang sudah pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi meliputi Al-Quran dan Al-Hadis. Kepada siapa kita belajar? Kepada orang-orang yang secara resmi otoris, ya official dari Kanjeng Nabi dinyatakan sebagai pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi, kalau kita kepengen suluku torikin yusilu ila toriqatil Muhammadiyah, kita ingin menelusuri jalan yang bisa mengantarkan kita sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, belajarlah, ngajilah kepada para alim ulama yang merupakan pewaris para nabi, agar kita tahu ya jalan menuju Kanjeng Nabi itu yang sebelah mana, yang harus saya ikuti itu yang mana. Nah, dari situlah kita berikhtiar menjemput datangnya hidayah. Karena belum tentu orang yang belajar dapat hidayah. Ya, banyak para aktivis, para ilmuwan, para peneliti belajar hadis, belajar agama Islam. Tapi memang niatnya untuk menyerang Islam itu sendiri. Nah, itu pintu hidayahnya nggak dibuka. Kita semuanya insya Allah belajar, bahkan setiap hari, setiap pagi, niat kita menjemput hidayah ya Bapak Ibu. Menghadirkan Al-Quran dan Al-Hadis lebih dekat dengan pintu hati kita. Dan kemudian kita dorong dengan doa. Agar Allah membukakan pintu hati kita seluas-luasnya. Doanya kita baca sehari minimal berapa kali Bapak Ibu? 17 kali. Dalam sholat kita setiap rakaat kita harus membaca suratul Fatihah. Di mana di dalamnya ada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk memberikan petunjuk kepadaku. Petunjuk jalan yang lurus. Itulah petunjuk dinul Islam, agama Islam. Diresapi ketika kita sholat, terutama ketika kita membaca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami jalan menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Jangan Engkau sesatkan kami, ya Allah. Al-Quran dan Al-Hadis memang sudah datang, ya. Maka bukakanlah pintu kami, agar kita senang, agar kita welcome, agar kita mempersilahkan Al-Quran dan Al-Hadis bersemayam dalam relung-relung jiwa kita, menerangi jalan hidup kita, menginspirasi kita kepada jalan-jalan kebaikan. Kalau tidak, berat sekali hidup kita. Ya, gelap, rumit, ruwet, licin. Pokoknya nggak karu-karuan karena godaan setan di luar sana begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan akhirat dengan petunjuk Allah, dengan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, dengan berdoa kita menjemput hidayah Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.